Akunnya Zoro Channels. Tersesat, oh tersesat, alhamdulillah. Ente kok bikin, kok tersesat, alhamdulillah. Buk. Saya pernah baca dan dengar kalau ada patung di dalam rumah, maka malaikat tidak mau masuk. Nah, kalau kita masang patung di rumah, apakah kalau kita berbuat maksiat di dalam rumah tidak akan dicatat oleh malaikat? Gitu. Dikira malaikat tuh, ya ada patung, nggak jadi deh. Gitu nih. Udah nggak usah dijawab pertanyaan kayak gini. Udah jelas. Iya, sebenarnya ada hadis memang Ya. dari Rasul Ya. untuk kita tidak memasang patung. Kemudian terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang gambar. Kalau gambar gimana? Ya. Itu dibahas oleh seorang ulama namanya Muhammad Ali Sobuni. Pendapat Imam Nawawi, pendapat Ibnu Hajar Asqalani, yang intinya gambar itu diperbolehkan kalau gambar. Kalau gambar. Iya, dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya gambarnya tidak utuh. Oh, setengah badan misalnya. Iya, misalnya gambar setengah badan. Tapi dulu itu patung, gambar itu identik dengan berhala. Disembah. Ya. Kalau sekarang kan justru gambar-gambar ulama. Oh, justru maknanya udah beda ya? Jadi kita ulama yang sudah wafat, kita pajang gambarnya karena melihat ulama itu akan menambahkan keimanan kita. Justru ketika niatnya untuk itu, nggak apa-apa. Memasang gambar, nggak apa-apa. Makanya saya kan pasang gambar di wallpaper HP saya. Jadi buat yang belum tahu teman-teman, Habib Ja'far itu wallpaper lock screen-nya adalah muka sendiri. Tuh. Anda hasis. Habib narsis Anda. Jadi intinya karena sekarang tidak identik dengan penyembahan gitu. Berhala, jadi diperbolehkan. Ya? Oh, okay. Yaudah. Memajang gambar. Tapi memang kalau patung memang disarankan sebagai bentuk kehati-hatian untuk tidak memasang patung karena memang ada hadisnya itu malaikat gak masuk. Tapi maksudnya malaikat gak masuk itu mengkritik orang-orang yang memasang patung. Artinya sampai malaikat aja gak masuk. Bukan berarti malaikat benar-benar gak masuk. Kalau malaikat benar-benar gak masuk, ya udah, Anda ketika ada orang kena serangan jantung jangan dibawa ke rumah sakit. Bawa aja ke rumah. Anda bawa patung, masukkan ke rumah Anda. Malaikat bingung. Malaikat Israel pencabut nyawa jadi ada patung lagi. Bukan begitu konsepnya ya. Atau Anda ketika melakukan maksiat di dalam rumah yang ada patungnya, ketika keluar Anda melakukan kebaikan. Jadi malaikat, wah ini orang kok baik terus. Padahal karena nggak masuk ya. Jadi bukan itu begitu. cuma perumpamaan dari saja. Dayus Syahri. Tersesat, oh tersesat. Astagfirullah. Jadi gini Bib, dalam Islam meminta bantuan kepada jin atau kodam itu kan musyrik. Teman saya mengakui kalau dia pakai yang seperti itu untuk jaga diri dan saya perhatikan dia jadi lebih giat untuk beribadah. Pertanyaannya, apakah saya boleh mengikuti rekam jejaknya untuk memakai kodam dengan niat agar rajin ibadah? Jadi dia mau pakai jin biar rajin ibadah. Gimana tuh Bib? Memang nggak cukup gitu dirinya sendiri. Ceramah Habib ini nggak cukup. Ceramah Habib, ceramah di mana-mana, buku Habib beredar di mana-mana, masih nggak cukup loh. Jadi kan gini, memang jalur hidayah itu memang nggak bisa kita bilang oh dari sini dari situ. Kan bisa macam-macam. Ada orang yang dengerin ceramah saya nggak berubah gitu. Kan jelas contohnya. Ada loh orang yang setiap pemuda tersesat mendengarkan ceramah saya. Ada. Dia gak berubah-ubah. Bahkan Dustin kemarin. Kan dia gara-gara sama cewek-cewek. Iya. Setelah dari sini apa yang terjadi? Tobat. Tambah parah. Kemarin sebelum dari sini, sebelum dari sini ya kan dia cuma sama cewek-cewek doang. Ya kan lihat Dinar Candy pakai bikini. Setelah dari sini dia mandi bareng Dinar Candy di kolam renang. Dustin, bangsat Anda ya. Nanti Anda saya akan panggil lagi bersama Dinar Candy. Oh, enggak. Lanjut. Kan ya makanya itulah tugas Nabi dan pengikutnya itu pendakwah itu hanya menyampaikan. Dia mau ikut gak ikut ya terserah dia ya. Nah, dan memang nggak dijamin orang yang punya pikiran benar pasti melakukan kan enggak. Karena itu orang yang berilmu itu kalau nggak mengamalkan ilmunya juga
dikutuk. Oh, gitu. Katanya seperti keledai, kata Quran. Dia seperti punya keledai yang membawa kitab. Ya, dia pintar tapi nggak bikin apa-apa amalannya. Ya. Nah, ya kadang bisa jadi dari jin, ketika diceramain jin dia justru sholat gitu. Bisa jadi. Kan kita nggak tahu jalur hidayah kita kan. Siapa tahu jin tuh yang nyeramain dia. Iya. Nah, jadi sebenarnya baik jin dan manusia itu dalam Islam itu diwajibkan untuk beribadah. Oke. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ibadah itu bukan hanya manusia, jin juga disuruh beribadah. Nah, menurut para ulama, termasuk ulama seperti Ibnu Taimiyah sekalipun, itu memperbolehkan keduanya bekerja sama dalam kebaikan dan dengan cara yang baik. Dengan cara yang Jin, baik. misalnya jin teguh memotivasi manusia. Iya kan? Siapa tahu ada motivator namanya Jin Teguh anjir. Jin Teguh. Iya. Memotivasi manusia untuk ibadah dan dengan cara yang baik ya. Itu gak apa-apa. Jin Teguh anjir. Dengan cara yang baik. Punya anak Kiswijin. Boleh gitu. Boleh. Ya? Begitu juga manusia. Manusia punya khodam jin. Tapi khodamnya ini digunakan untuk kebaikan. Ya gak apa-apa. Misalnya khodamnya buat nakut-nakutin Coki. Biar dia percaya jin, kemudian dia mikir, oh iya jin ada. Masa Tuhan gak ada? Dah. Masalahnya dia jin percaya, Tuhan belum. Assalamualaikum. Saya seorang muslim. Tapi saya suka hal-hal seperti satanik dan saya kebanyakan berpikir dengan logika seperti Bang Coki Son of Horus. Nah, untuk yang satanik itu hukumnya gimana dalam Islam? Jadi satanik tuh yang pakai simbol-simbol Baphomet, bintang kebalik, terus 666. Terus mungkin beberapa juga satanis nih melakukan pemujaan terhadap setan. Nah, itu gimana tuh, Beb? Kalau ada orang yang suka dengan hal-hal yang berbau satanis. Iya. Yang pertama, jelas itu setan itu musuh kita. Ya. Jadi kalau Anda puja, ya Anda berarti setan itu. Iya dong, setan itu musuh kita yang harus kita waspadai. Dia malah pergerakannya, harus kita tutup telinga untuk segala bisikan-bisikannya. Kalau Anda puja, ya Anda setan. Anda bagian dari setan ya? Iya. Anda seharusnya muja Nabi Muhammad. Iya juga. Puja Ya? Allah. Terus simbol-simbol. Ya, boleh nggak tuh pakai? Kan ada tuh. Iya, tolong ya. Saya sudah susah-susah bikin hoodie dengan simbol Agama. sendalnya Nabi Muhammad. Oh. Karena sendalnya Nabi Muhammad itu pernah ketemu Allah ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Ketemu Allah itu pakai sendal itu dan tidak suruh dilepas. Yeah. Padahal Nabi Musa ketika naik ke Bukit Tursina, sendalnya suruh lepas. Tapi pas Nabi Muhammad enggak ya? Enggak, makanya sendalnya itu Simbol, dijadikan simbol, biasanya di kopiah. Nah, saya bikin hoodie. Ya. Kok Anda malah milih pakai simbol-simbol iblis itu? Jadi, Karena kalau orang itu tergantung kepada dia ngefans kepada siapa. Ya. Orang akan dipengaruhi oleh dia ngefans kepada siapa. ya Makanya Anda ngefans kepada hal-hal yang positif. agar memakai simbol-simbolnya yang positif. Iya, makanya juga pendakwah juga harus bikin asik juga simbol. Misalnya simbol sendal Nabi Muhammad bisa desain secara bagus, diikuti. Ya, ya. Agar kemudian orang bukan hanya ada nilai dakwahnya, keren juga. Ada stylenya juga ya. Iya, Oke. soalnya kadang orang-orang pendakwah ini stylenya Nggak enak. Dia mau ngomong stylenya. Makanya buat para pendakwah, pakailah hoodie, beli di Jeddah Nulis. store. Beli nulis. Nggak apa-apa, promosi, ya kan. Jadi intinya nggak boleh lah pakai simbol-simbol kayak gitu ya. Apalagi sampai mempercayai dan mengikuti penyembahan setan. Iya, itu malah musuh kok. Langsung aja, ini dia pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadi ada salamnya ini sepertinya meyakinkan pertanyaannya ya. Saya mau bertanya pada Habib, gimana hukumnya ketika saya search di YouTube seperti Bigo Hot, wanita seksi, review PSK, show your boobs, untuk mereport akun tersebut karena kontennya berisikan tentang seksual. Wow, sepertinya mulia nih orangnya. Dan video itu saya tonton untuk penelitian lebih lanjut.
Apakah video tersebut benar-benar berisikan konten seksual yang benar-benar Anda yang benar-benar mesum sepertinya? Dan apa saya dapat pahala karena melakukan tersebut? Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Anda tadi Assalamualaikum, endingnya Om Swastiastu. Gimana nih? Mungkin dia menghormati semua agama. Menghormati. Dan jadi salamnya semua agama. Oke. Mohon maaf kepada Mas Eckhaustad, kalau Anda search-nya wanita seksi dan Bigo Hot, pasti yang keluar bukan budidaya lele. Sudah pasti Bigo Hot. Iya. Dan review PSK, saya baru tahu Anda ngapain nge-search YouTube review PSK. Coba kita buktikan ya. Iya. Review PSK, siapa tahu isinya tentang sosialisasi vaksin mungkin ya. Apa? Maksudnya ada akunnya? Anda jangan lihat, Bib. Jangan lihat, Bib. Biar saya aja yang berdosa dulu, Bib. Bangsat, ada lucu di YouTube, Cuk. Enggak, tapi ini nggak diapa-apain. Intinya kayaknya dia nanya-nanya ke PSK gitu. Iya. Oh, jadi Mas Eckhaustad nih intinya dia nge-search video-video itu dan ditonton dulu. Tapi dengan niatan, abis itu di-report biar nggak ada lagi. Iya, yang pertama sih sebenarnya ini bagus. Karena di Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar itu sesuatu yang utama. Ya. Mengajak pada kebaikan dan melarang keburukan. Nah, dan caranya dia tanpa kekerasan. Oh. Kan orang ini. Memang yang diajarkan oleh Islam itu mengajak kebaikan dan mencegah keburukan itu tidak dengan kekerasan orang. Dan yang kedua, kemudian kreatif juga orang ini. Dengan di-report kan, artinya kan kreatif dia, tahu cara terbaik untuk padahal dengan mereport ya? Iya, dengan mereport. Jadi bagus. Cuma permasalahan orang ini adalah ngapain ditonton dulu? Enggak, kan katanya niatan dia untuk ngecek. Ngapain dicek kalau sudah nama akunnya begitu, ngapain dicek? Mohon maaf, di YouTube tuh ada thumbnail. Kalau di thumbnail sudah gambar wanita, coba nih Bigo Hot. Loh, yang bangsat nih. Anda nggak usah lihat, biar saya aja, Beb. Bang Bro, saya, Beb. Ya jelas hot, bro. Iya, makanya. Tergantung Anda, Mas. Kalau Anda untuk ngecek ini porno apa nggak, Anda pencet cuma 5 detik, 10 detik, Anda beneran ngecek. Iya. Tapi kalau Anda sampai beres, itu Anda bukan ngecek. Ya, Cuma gini, maksud saya kasih cara yang lebih baik dan lebih kreatif. Nah, Gini, Anda kalau nge-report sendiri, itu gak akan ada pengaruh apa-apa. Iya. Jadi daripada Anda nge-report seperti itu dan gak punya impact, lebih kreatif dan lebih pas, kalau Anda bikin channel YouTube yang positif. Itu salah satu. Dengan begitu itu jelas pengaruhnya. Dan salah satu tandingannya ya, maksudnya daripada nonton ini, nonton gua aja dong yang positif gitu ya. Saya tidak yakin Mas ini sekreatif dan punya niatan. Mas Viral numpang nanya, kalau dari numpang aja udah nggak yakin ya sama pertanyaannya kan. Kalau misalkan kita berhadas besar tapi tidak ada air yang cukup, bolehkah mandi wajib diganti dengan mandi bola? Mohon maaf Mas Ahmad, kan lebih susah cari mandi bola daripada air, ya kan? Mohon maaf ya. Anda kalau ke mall, banyak mana air sama bola? Kenapa lebih milih mandi bola? Itu di kampung saya, tempat mandi bola itu dulu cuma satu. Namanya Kidang Kencana. Itu satu dong. Itu paman apa satu? Enggak, itu jadi ada satu orang Tionghoa biasanya yang bisnisnya mencari celah ya. Untuk bisnis. Iya. Nah, itu orang Tionghoa punya. Tapi dia mu'alaf. Oh, mu'alaf. Sudah mu'alaf. Iya. Jadi dia punya satu tempat itu ada mandi bolanya. Cuman di sana saking jarangnya. Tapi kalau air kita berlebihan malah sering banjir di sungai itu. Harusnya nggak sampai kekurangan air. Iya, apalagi di Jakarta. Kelebihan air. Nggak mungkin kekurangan air. Tapi mungkin pertanyaan dia, meskipun bodoh seperti ini, tapi ya jelas nggak boleh lah ya. Maksudnya gimana terus solusinya kalau nggak ada air? Apakah harus cari mandi bola? Jadi gini, kita kan nggak mau terjebak sama pertanyaan recehnya pemuda tersesat. Jawaban harus tetap. Kita digiring sama pemuda tersesat, kita harus cari celah untuk ngasih ilmu. Jadi pertama gini, saya menduga si Ahmad Rizal ini
dia ini bukan tersesat, tapi childish. Kekanak-kanaan. Kayaknya masa kecilnya kurang bahagia. Oh, makanya dia yang kayaknya di kotanya dia gak ada kidang kencana. Tempat mandi bola. Di kota lain juga tidak ada. Yang ada di kampung Anda doang. Kenapa Anda bangga ada kidang kencana mandi bola? Biar saya tidak hanya dikutip sama aureceh ini. Aureceh, Anda jangan hanya aureceh ini, saya dikutip aureceh. Agar saya juga dikutip oleh akun-akun ceramah. Jadi saya kasih hadisnya. Ya, silakan. Ju'ilatil ardu kulluha li wali ummati masjidan wa tahura. Tolong ini dipotong terus dikutip di akun-akun. Bahwa Habib ini ceramahnya ada Arab-Arabnya juga, ada hadisnya, ada sumbernya. Jadi biar dikutip di akun-akun ceramah gitu. Makanya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini itu bisa menjadi tempat sujud, artinya bisa jadi masjid. Tanah itu bisa jadi masjid dan bisa untuk sebagai bersuci. Semua yang di atas bumi. Tapi jangan Anda kemudian naruh bola di atas bumi, mandi bola terus itu termasuk mensucikan, enggak? Maksudnya debu. Oh, debu. Ya. Jadi boleh. Debu itu boleh menjadi itu suci dan mensucikan. Asalkan memang tidak ada najis di debu najis, itu. Tidak ada kotoran kucing. Tidak ada kotoran pemuda tersesat juga. Tidak ada. Pokoknya tidak ada hal-hal yang najis ketika debu. Itu kalau di madhab Syafi'i itu suci dan mensucikan. Kalau di madhab Maliki bahkan kerikil itu juga suci dan mensucikan. Meskipun agak susah berwudu pakai kerikil ya. Agak susah. Tadi maksudnya itu suci gitu ya. Tapi itu suci. Nah, tayamum, makanya kalau nggak ada air Anda tayamum. Oh, jadi tapi terus tayamumnya gimana? Iya, mungkin dia bingung karena kalau mandi besar gimana? Nah, makanya masuk aja ke pasir hisap. Anda kalau mau jangan ke mandi bola, pasir hisap tuh sekalian. Jadi gini. Gimana? Wudu apa? Nah, kalau ini ada kasus. Ada namanya salah seorang sahabat Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini salah satu orang bersama keluarganya yang awal-awal masuk Islam. Mungkin dia orang ke-30 menurut riwayat. Yang masuk Islam ya? Yang pertama kali masuk Islam. Dan keluarganya yang syahid pertama kali. Karena disiksa oleh musuh Nabi sampai mati keluarganya. Nah, Ammar bin Yasir ini pernah satu hari junub keluar berhadas besar, keluar mani. Kemudian nggak ada Nabi waktu itu, dia berada di luar kota. Akhirnya dia guling-guling di pasir, di padang pasir. Itu siapa namanya? Ammar bin Yasir. Ahmad Fahrizal mungkin itu namanya. Ini dari yang nanya ini. Jadi kayak siapa namanya? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Seorang sahabat, nggak tahu kan waktu itu dia. Akhirnya dia guling-guling. Sampai setelah itu datang ke Nabi, setelah dia kembali ke Madinah, datang ke Nabi, kemudian cerita ke Nabi. Nabi ketawa dong. Dia guling-guling kan, karena guling-guling. Kemudian barulah kemudian diajarkan kepada Nabi. Jadi baik hadas kecil maupun hadas besar, itu kalau nggak ada air, dia dengan tayamum. Oh, cukup tayamum. Nah, tayamum itu caranya, Anda hentakkan tangan ke tanah berdebu atau ke debu, tapi yang kering, jangan yang basah. Kalau yang basah, Anda bukan tayamum. Cosplay jadi manusia silver tapi versi hitam. Jadi debu, kemudian Anda hentakkan atau tiup, baru kemudian usapkan ke wajah. Seperti wudhu. Kemudian diletakkan lagi ke debu yang tadi, kemudian dihentakkan dengan tepuk tangan atau tepuk tangannya sekali, nggak usah berkali-kali. Kemudian ditiup, baru kemudian tangan kiri diusapkan ke tangan kanan dulu dari depan, tarik ke siku, kemudian tarik lagi dan sampai ujung jari. Begitu juga yang tangan kiri. Jadi cukup dengan begitu. Karena nggak ada air, nggak usah guling-guling, Anda nggak usah cari mandi bola dan lain sebagainya.